Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Supriyadi dari SMKN 1 Gunung Burung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagian-bagian jalan, yang diantaranya satu, jalur lalu lintas. Jalur lalu lintas adalah keseluruhan bagian perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Jalur lalu lintas terdiri dari beberapa jalur kendaraan. Yang kedua, lajur lalu lintas. Lajur lalu lintas adalah bagian dari jalur lalu lintas yang khusus diperuntukkan untuk dilewati oleh salah satu rangkaian kendaraan beroda 4 atau lebih dalam satu arah. Kemudian yang ketiga ada bahu jalan. Bahu jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas. Fungsinya yaitu untuk satu, ruangan untuk berhenti sementara, dua, ruangan untuk menghindari diri dari saat-saat darurat. Yang ketiga, memberikan kelegaan pada pengemudi. Kemudian yang keempat, memberikan sokongan pada konstruksi perkerasan jalan dari arah samping. Yang kelima, ruangan pembantu pada saat mengadakan pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan jalan. Dan yang keenam, ruangan untuk lintasan kendaraan-kendaraan patroli, ambulan, dan lain-lain. Kemudian ada jenis bahu jalan. Berdasarkan tipe perkerasan, jenis bahu jalan ada dua, yaitu bahu yang tidak diperkeras dan bahu yang diperkeras. Lebar bahu jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya fungsi jalan, volume lalu lintas, ada atau tidaknya trotoar, kegiatan di sekitar jalan, dan biaya yang tersedia. Lebar bahu jalan bervariasi antara 0,5 sampai 2,5 meter. Kemudian bagian yang keempat ada trotoar. Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khususnya digunakan untuk pejalan kaki. Perlu atau tidaknya trotoar sangat tergantung dari volume pedestrian. Kemudian bagian yang kelima ada median. Median adalah jalur yang terletak di tengah jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah. Fungsinya yaitu untuk menyediakan daerah netral yang cukup lebar untuk mengontrol kendaraan pada saat-saat darurat. Menyediakan jarak yang cukup untuk membatasi atau mengurangi kesilauan terhadap lampu dari kendaraan yang berlawanan arah. Kemudian untuk menambah rasa kelegaan dan mengamankan kebebasan samping dari masing-masing arah lalu lintas. Lebar median bervariasi antara 1,0 sampai 12 meter. Semakin lebar median, semakin baik lagi lalu lintas, tetapi semakin mahal biaya yang dibutuhkan. Kemudian bagian yang keenam yaitu saluran samping. Fungsi dari saluran samping yaitu mengalirkan air dari permukaan perkerasan jalan atau dari bagian luar jalan. Fungsi yang kedua, menjaga supaya konstruksi jalan selalu berada dalam keadaan kering, tidak terendam air. Kemudian bagian yang ketujuh, kemiringan melintang jalur lalu lintas. Tujuannya untuk kebutuhan drainase jalan kemiringan melintang bervariasi. 2% sampai 4% untuk jenis lapisan permukaan dengan bahan pengikat aspal atau semen. 5% untuk jalan dengan lapisan permukaan belum menggunakan bahan pengikat seperti jalan berkerikil. Kemudian bagian yang ke-8 ada kemiringan melintang bahu jalan. Fungsinya yaitu untuk mengalirkan air hujan. Kemiringan melintang bahu lebih besar dari kemiringan melintang jalur perkerasan jalan. Fungsinya yaitu untuk mengalirkan air hujan. Kemiringan melintang bahu lebih besar dari kemiringan melintang jalur perkerasan. Jalan dapat bervariasi sampai dengan 6%. Tergantung dari jenis permukaan bahu, intensitas hujan, dan kemungkinan penggunaan bahu jalan. Kemudian bagian yang ke-9, kemiringan lereng. Kemiringan lereng dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu datar 0 sampai 8%, landai 8 sampai 15%, agak curam 15 sampai 25%, curam 25 sampai 45%, dan sangat curam lebih dari 45%. Kemudian bagian ke-10 ada talud. Talud jalan umumnya dibuat 2H berbanding 1Pi. Konstruksi tambahan bronjong, tembok, panahan tanah, lereng bertingkat atau brem. Kemudian yang ke-11 ada kerem. Kerem adalah penonjolan atau peninggian tepi perkerasan atau bahu jalan yang terutama dimaksudkan untuk keperluan drainase, mencegah keluarnya kendaraan dari tepi perkerasan dan memberikan ketegasan tepi perkerasan. Pada umumnya, kerem digunakan pada jalan di daerah perkotaan. Sedangkan untuk jalan antar kota, kerem digunakan jika jalan tersebut direncanakan untuk lalu lintas dengan kecepatan tinggi atau apabila melintasi perkampungan. Jenis-jenis kerem terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kerem peninggi dengan rata-rata tinggi 10 sampai 15 cm.
Yang kedua, kerep penghalang dengan rata-rata tinggi 25 sampai 30 cm. Yang ketiga, kerep berparit dengan rata-rata tinggi 10 sampai 20 cm. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kerep penghalang berparit dengan rata-rata tinggi 20 sampai 30 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.